Malam di kawasan Jeruk Purut selalu terasa berbeda. Angin berembus pelan di antara pepohonan tua yang menjulang di atas batu nisan. Lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan yang redup, cukup untuk menerangi jalan setapak menuju pemakaman umum yang telah lama dikenal warga Jakarta Selatan. Disinilah cerita itu hidup, beredar dari mulut ke mulut, tumbuh bersama rasa takut dan rasa ingin tahu yang tak pernah benar-benar padam. Tempat ini bukan sekadar pemakaman. Bagi sebagian orang, Jeruk Purut adalah ruang sunyi yang menyimpan sisa-sisa masa lalu. Bagi yang lain, ia adalah panggung bagi sebuah legenda yang terus bertahan meski zaman berubah. Konon, pada malam tertentu, saat suasana terlalu hening dan langkah kaki terdengar terlalu jelas, sosok itu akan muncul perlahan dari balik pepohonan. Bukan bayangan biasa, melainkan arwah yang membawa kisah kelam dari masa silam. Cerita yang paling sering terdengar menyebutkan bahwa hantu Jeruk Purut adalah seorang pastor. Tubuhnya tinggi, jubahnya panjang, namun kepalanya tidak berada di tempat semestinya. Ada yang mengatakan kepalanya ditenteng di tangan. Ada pula yang bersumpah melihat sosok itu berjalan ditemani seekor anjing hitam besar yang matanya memantulkan cahaya aneh di kegelapan. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada pula yang sanggup memastikan kebenarannya. Legenda ini mulai dikenal luas setelah pengakuan seorang penjaga makam yang mengaku melihat penampakan aneh di area pemakaman. Sejak saat itu, Jeruk Purut bukan lagi sekadar nama tempat. Ia berubah menjadi cerita, menjadi bisikan, dan menjadi peringatan yang membuat orang berpikir dua kali sebelum melangkah masuk saat malam tiba. Tak ada yang benar-benar tahu dari mana asal arwah itu. Namun, cerita yang beredar di sekitar Jeruk Purut selalu kembali pada satu masa yang sama. Masa ketika Jakarta masih bernama Batavia. Pada waktu itu, kawasan ini masih sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan digunakan sebagai tempat pemakaman bagi berbagai kalangan, termasuk orang-orang asing yang datang bersama kekuasaan kolonial. Menurut kisah yang dipercaya warga, pastor yang gentayangan itu dulunya adalah seorang rohaniwan yang melayani jemaat di sekitar Batavia. Ia dikenal pendiam dan jarang bergaul, lebih sering menghabiskan waktu di gereja dan pemakaman. Suatu malam, terjadi peristiwa yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Sang pastor ditemukan meninggal dengan cara yang tak wajar. Kepalanya terpisah dari tubuhnya, entah karena pembunuhan, kecelakaan, atau konflik yang sengaja ditutupi. Ada versi lain yang mengatakan bahwa jasad sang pastor dikuburkan tanpa ritual yang layak. Makamnya disebut-sebut berada di lokasi yang keliru atau bahkan hilang ketika pemakaman diperluas. Ketidakjelasan itulah yang diyakini membuat arwahnya tak pernah tenang. Ia terus berjalan, mencari tempat peristirahatan yang seharusnya menjadi miliknya. Warga sekitar percaya bahwa arwah tersebut tidak berniat mengganggu. Ia hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu, terutama mereka yang datang dengan niat tidak baik atau sekadar ingin membuktikan keberanian. Sosoknya muncul perlahan, tanpa suara, seolah ingin mengingatkan bahwa ada batas yang tidak seharusnya dilanggar. Seiring waktu, cerita ini semakin kuat, bukan karena bukti, melainkan karena pengalaman-pengalaman yang terus diceritakan ulang. Setiap saksi menambahkan detail baru, membuat legenda hantu Jeruk Purut semakin hidup di benak siapapun yang mendengarnya. Cerita tentang hantu Jeruk Purut tidak hanya hidup di masa lalu, ia tumbuh dan berubah seiring waktu, mengikuti mereka yang datang dan pergi dari pemakaman itu. Pada tahun 80-an,
Kisah ini kembali menguat ketika beberapa orang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintas di sekitar TPU pada malam hari. Ada yang merasa diikuti, ada yang mendengar langkah kaki di belakangnya. Namun ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Salah satu cerita yang paling sering dibagikan berasal dari sekelompok anak muda yang sengaja datang untuk menguji nyali. Mereka masuk ke area pemakaman saat malam semakin larut, tertawa dan saling mengejek ketakutan masing-masing. Namun, suasana berubah ketika mereka melihat sosok tinggi berdiri di kejauhan, diam tak bergerak. Awalnya mereka mengira itu hanya bayangan pohon, hingga sosok itu mulai berjalan mendekat, perlahan dan pasti. Dalam cahaya remang, mereka melihat jubah panjang dan tangan yang menggenggam sesuatu. Ketika jarak semakin dekat, barulah mereka menyadari bahwa sosok itu tidak memiliki kepala di atas bahunya. Kepanikan pun pecah. Tak ada yang sempat berpikir jernih. Mereka berlari meninggalkan pemakaman dengan perasaan dingin merayap di punggung dan napas yang tersengal. Kisah-kisah seperti ini menyebar cepat, dari warung kopi ke pos ronda, dari cerita lisan hingga dimuat di media. Jeruk Purut semakin dikenal bukan hanya sebagai pemakaman, tetapi sebagai simbol ketakutan kolektif warga kota. Meski banyak yang mencoba menjelaskannya secara logis, cerita tentang penampakan terus bermunculan. Seolah tempat itu memang menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilupakan. Legenda hantu Jeruk Purut pun menjadi cermin rasa penasaran manusia. Semakin diragukan, semakin banyak yang ingin membuktikannya sendiri. Meski risikonya adalah pengalaman yang tak akan mudah dilupakan. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang hantu Jeruk Purut tidak lagi hanya milik mereka yang tinggal di sekitar pemakaman. Kisah ini menembus batas wilayah, diceritakan ulang di sekolah, kantor, dan perjalanan malam melintasi Jakarta Selatan. Nama Jeruk Purut pun berubah makna. Dari sekadar penunjuk lokasi menjadi simbol cerita mistis yang melekat kuat dalam ingatan kolektif. Banyak orang datang dengan niat berbeda. Ada yang sekadar melintas tanpa menoleh. Ada pula yang sengaja berhenti, berharap melihat sesuatu yang bisa diceritakan kembali. Namun, warga sekitar percaya bahwa pemakaman itu memiliki aturan tak tertulis. Mereka yang datang dengan sikap meremehkan seringkali mengalami hal-hal aneh, mulai dari tersesat di jalan yang sama hingga merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh. Sosok pastor tanpa kepala dipercaya tidak selalu menampakkan diri. Ia hadir pada saat tertentu, seolah memilih siapa yang pantas melihatnya. Anjing hitam yang konon mengikutinya sering dianggap sebagai penjaga, bukan ancaman. Kehadirannya justru menambah kesan bahwa arwah itu masih terikat pada tugas lama, menjaga sesuatu yang tak pernah selesai. Legenda ini akhirnya diangkat ke layar lebar, memperkenalkan hantu Jeruk Purut kepada generasi yang lebih muda. Namun film dan cerita populer tidak sepenuhnya mampu menangkap suasana asli pemakaman itu. Warga yang pernah melintas di sana pada malam hari tahu bahwa rasa merinding tidak selalu datang dari penampakan, melainkan dari keheningan dan bayangan masa lalu yang terasa begitu dekat. Di balik ketakutan yang ditimbulkan, cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa setiap tempat menyimpan sejarah dan tidak semua sejarah ingin diganggu. Jeruk Purut berdiri sebagai pengingat bahwa ada cerita yang akan terus hidup selama masih ada yang mau mendengarkannya. Hingga hari ini, hantu Jeruk Purut tetap menjadi cerita
yang menggantung antara percaya dan tidak. Tidak ada bukti nyata, tidak ada catatan resmi. Namun kisahnya terus bertahan di tengah kota yang semakin padat dan modern. Pemakaman itu masih ada, dengan nisan-nisan yang tersusun rapi dan pepohonan yang semakin tua. Di siang hari, Jeruk Purut tampak seperti tempat peristirahatan biasa. Sunyi, teduh, dan nyaris tak menakutkan. Namun saat malam turun, suasana berubah perlahan. Jalanan menjadi lebih sepi. Suara serangga terdengar lebih jelas, dan bayangan pohon seakan bergerak mengikuti langkah siapapun yang melintas. Banyak orang memilih mempercepat langkah atau menahan napas ketika melewati area ini, bukan karena yakin akan bertemu hantu, melainkan karena cerita-cerita lama itu telah tertanam di benak mereka. Bagi warga sekitar, legenda hantu Jeruk Purut bukan sekadar kisah seram. Ia adalah bagian dari identitas tempat, warisan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini menjadi pengingat agar manusia menjaga sikap, menghormati tempat yang bukan miliknya, dan tidak mempermainkan hal-hal yang belum tentu dapat dipahami. Mungkin sosok pastor tanpa kepala itu hanya bayangan kolektif, hasil dari rasa takut dan imajinasi. Atau mungkin ia adalah simbol dari sejarah yang terlupakan, yang menuntut untuk diingat. Tak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, selama Jeruk Purut masih berdiri dan cerita ini terus diceritakan, legenda itu tidak akan benar-benar mati. Dan di setiap malam yang sunyi, selalu ada kemungkinan bahwa seseorang akan pulang dengan cerita baru, menambah panjang kisah tentang hantu Jeruk Purut yang tak pernah selesai.